Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat yaumil akhir. Perkenalkan, saya Isna Mariulufa dari kelas Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Baik, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Islamic Worldview sebagai pemenuhan tugas ulangan tengah semester atas dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LC. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu mengenai pertama, Islam sebagai pandangan hidup, kemudian yang kedua tentang konsep kesatuan dan wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep manusia, yang keenam konsep ilmu dan klasifikasinya, dan yang terakhir akan membahas tentang problematika epistemologi barat. Baik, materi yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai Islam sebagai pandangan hidup. Nah, di sini maksudnya adalah menjadikan agama kita yaitu Islam sebagai kacamata dari segala macam persoalan, baik di kalangan individu, umat, masyarakat, yang mana orientasinya melihat dari perspektif Islam dan menjadikannya Islam sebagai landasan hidup atau pegangan hidup. Nah, dalam bahasa lain, ini disebut dengan kata al-tasawur al-islami, kemudian ada arwiyatul islam lil wujud, dan ada al-mabda al-islami. Dalam hal ini pun dijelaskan juga dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25, yang mana dalam kandungannya menjelaskan bahwa seorang muslim itu harus memiliki pendirian yang kokoh dan memiliki pandangan hidup yang komprehensif serta memiliki akidah yang kokoh. Nah, juga dapat muamalah dan akhlaknya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Adapun ruang lingkup Islamic Worldview itu sendiri meliputi pertama konsep Tuhan, ini maksudnya adalah mengenal ma'rifatullah dalam perspektif Islam, kemudian ada konsep manusia, lalu konsep kebenaran, kemudian konsep nabi dan wahyu, kemudian konsep kitab suci, dan yang terakhir ada konsep ilmu dan adab atau cara berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian, cara pandang seseorang pun dipengaruhi oleh beberapa faktor nih teman-teman, yaitu meliputi perbedaan kultur, agama, ras, kepercayaan, perbedaan persepsi, perbedaan peradaban, perbedaan pandangan hidup, perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, dan perbedaan lainnya. Nah, di sini letak pentingnya memahami worldview itu sendiri, yang mana memiliki arti sebagai kepercayaan, baik di lisan maupun di dalam hati. Nah, worldview ini pun berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial juga moral. Lalu pandangan hidup Islam atau juga disebut akidah fikriyah memiliki arti yaitu kepercayaan yang berdasarkan pada akal dan asasnya, yaitu keesaan Tuhan yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang mana berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan. Tentunya hal ini disandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Lalu awal muncul worldview Islam ini terdapat pada periode Mekah pertama, yaitu awalnya membicarakan tentang penguatan akidah yang membahas tentang konsep penciptaan, ide tauhid, konsep etika. Lalu kemudian periode Mekah 2 membahas tentang konsep ibadah, konsep ilmu, kenabian, konsep agama, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat pada periode Madinah
yang membahas tentang konsep jihad, konsep umat, konsep ukhuwah, konsep daulah, sehingga konsep dasar Islam makin lama semakin sempurna. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep kesatuan wahyu dan agama. Nah, wahyu sendiri secara bahasa memiliki arti yang lumayan banyak, seperti yang tertera di dalam slide. Nah, secara istilah, wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi tentang suatu hal yang sifatnya goib. Juga ada tentang syariat dan hukum tertentu untuk disampaikan kembali kepada manusia. Nah, konsep wahyu sendiri didasarkan oleh dua unsur. Yang pertama yaitu pemberi berita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan penerima berita yaitu nabi. Nah, wahyu ini disampaikan oleh perantara malaikat Jibril. Nah, dalam Al-Qur'an pun banyak dijelaskan bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan mulai dari sejak zaman Nabi Nuh. Nah, yang terakhir yaitu ada Rasulullah SAW. Nah, beliau pun disebut sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, atau nabi yang terakhir. Maka jika ada yang mengaku nabi, maka dipastikan itu adalah nabi palsu. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna memiliki beberapa konsep. Yang pertama, iman. Nah, di sini mencakup iman kepada Allah, kepada malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, kemudian yang kedua ada Islam yang mencakup tentang syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Dan yang ketiga adalah ihsan atau manifestasi puncak keberagaman atau akhlak. Nah, di sini maksudnya adalah sebagai toleransi antar agama, yaitu tidak saling mengganggu. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep kebenaran. Nah, untuk memahami konsep kebenaran ini sangatlah penting agar cara berpikir kita sesuai dengan kaidah-kaidah Islamic worldview itu sendiri. Nah, hakikat dari realitas dan kebenaran ini harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu pertama sisi keimanan dan yang kedua sisi kehidupan. Adapun dalil mengenai konsep kebenaran ini sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 6, yang mana di dalamnya memiliki maksud bahwa kebenaran kacamatanya adalah qala Allahu Ta'ala, kemudian ada qala Rasulullah SAW. Itu adalah hak, maksudnya adalah kepada Quran dan hadis. Maka seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, maka haruslah diungkapkannya baik di dalam lisan maupun hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, kebenaran ini yaitu sebagai mentauhidkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satunya Tuhan yang Maha Esa yang berhak untuk disembah. Nah, pokok utama untuk memahami kebenaran yang absolut yaitu akal. Karena untuk menerima realitas kebenaran yang absolut harus diterima dengan akal yang sehat. Nah, kemudian dalam aktualisasi kebenaran yang akan melahirkan keyakinan ini ada 3 level atau tingkatan. Yang pertama yaitu ilmu yakin. Maksudnya dengan mendengarkan dan memahami suatu ilmu yang dapat meningkatkan keyakinannya. Kemudian yang kedua ada ainul yakin, yaitu maksudnya keyakinan yang dilihat secara langsung. Contohnya dengan melaksanakan umroh, kita langsung melihat Ka'bah. Nah, kemudian yang ketiga, yang level paling tinggi yaitu hakul yakin, yaitu merasakan kebenaran yang sesungguhnya dengan mengamalkannya dalam kehidupan. Adapun tingkatan-tingkatan dalam memahami realitas yaitu eksistensi hakiki, kemudian eksistensi indrawi, eksistensi imajinasi, eksistensi aktual atau akli, eksistensi analog, dan eksistensi suprarasional. Sehingga kita dapat memahami yang mana kebenaran itu benar-benar absolut. Jika ada perubahan, maka itu hanya dipastikan menurut persepsi manusia saja.
Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Nah, dalam agama kita harus memegang teguh bahwa Qul huwallahu ahad. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa yang harus kita sembah dan tidak boleh diduakan. Nah, Tuhan yang disembah oleh kita dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrik itu tentunya berbeda. Nah, konsep Tuhan inilah harus menjadi ruh atau jiwa untuk konsep yang lainnya. Di dalam kehidupan kita, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi elemen terpenting yang harus benar-benar kita jiwai. Adapun memahami sentralitas konsep Tuhan merupakan sebuah pembelajaran ketahuidan. Seperti ketika seseorang yang lepas dari konsep Tuhan, maka dipastikan akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, dalam Al-Quran pun dijelaskan cara memahami konsep Tuhan yang benar atau absolut, yaitu seperti dalam Quran Surat Al-Ikhlas 1-4, kemudian Quran Surat Al-Imran ayat 64, lalu Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Kita pun harus meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, bukan dari kebudayaan yang menjurus pada kesyirikan. Nah, adapun bagaimana cara kita mensyukurinya, yaitu dengan cara menyembah hanya kepada Allah. Dan kita juga perlu memahami Asmaul Husna, yaitu sifat-sifat Allah. Dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun, karena Allah tidak sama dengan apapun dan tidak bisa kita banding-bandingkan dengan yang lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Nah, ilmu sendiri memiliki arti, tanda, petunjuk, pilar, dan lain-lainnya. Sehingga ilmu tidak bisa dipisahkan dari agama kita. Nah, ilmu sendiri memiliki keutamaan yang khas. Bahkan ada 750 kali disebutkan dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah, para ulama pun mendefinisikan ilmu yaitu sebagai segala sesuatu yang berdasarkan atau disandarkan kepada dalil nakli dan dalil akli. Adapun beberapa pendapat mengenai klasifikasi ilmu ini. Nah, seperti menurut Imam Al-Ghazali, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu syariah, yaitu diperoleh melalui wahyu, akli dan nakli, kemudian bermuara pada fardu ain dan fardu kifayah yang memiliki tujuan yang tidak sama. Nah, kemudian yang kedua ada ilmu ghairu syariah. Nah, kemudian jika menurut ulama klasifikasi ilmu ini terbagi menjadi dua juga. Namun yang pertama yaitu ilmu hal, yaitu ilmu yang dibutuhkan sebelum melakukan perbuatan. Dan yang kedua ilmu ghairu hal, yaitu ilmu yang tidak memerlukan spontanitas. Nah, jika menurut Ibnu Khaldun, klasifikasi ilmu ini yaitu ilmu akliyah, yaitu ilmu yang dapat dicerna atau oleh akal dan logika. Yang kedua ada ilmu nakliyah, yaitu ilmu yang menukil dari Al-Quran dan hadis. Nah, para ulama memadukan antara ilmu dengan adab adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan adab itu berada di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmu. Nah, sehingga barang siapa yang tidak memiliki adab sama saja tidak memiliki iman, syariat, dan tauhid. Nah, dalam ilmu ada 4 unsur yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa ilmu itu menjadi segala prioritas. Kemudian ilmu itu harus kita selalu lestarikan. Dan ilmu itu harus dijadikan sebagai warisan atau estafet agar sebuah ilmu itu tidak punah. Nah, dengan ilmu juga kita dapat menjadi kepemimpinan atau dapat menjadi pemimpin di berbagai bidang. Kemudian materi selanjutnya itu konsep kemanusiaan. Nah, inti dari kemanusiaan manusia adalah jiwanya. Jika jiwanya mati, maka jasadnya pun akan mati, sehingga menyebabkan titik hitam yang akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupannya. Hal ini diibaratkan besi yang berkarat. Jadi sebenarnya problem manusia itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Jika jiwanya mati, maka jasadnya pun akan mati. Nah, karena pada hakikatnya
Manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama akal, yang kedua syahwat, yang ketiga godop atau emosi. Nah, maka akan sangat berbahaya jika kita tidak bisa mengendalikan jiwa kita sendiri. Nah, maka yang harus diperlui yaitu 3 aspek ini harus diarahkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang mana jika kita mengikuti perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, jiwa kita akan tenang atau mutmainnah. Dan materi yang terakhir yaitu problematika epistemologi Barat. Nah, pemikiran Barat merupakan pemikiran yang sangat berlawanan dengan pemikiran Islam, sehingga banyak umat Islam yang terjerumus kepada kemurtadan. Hal ini disebabkan mereka dipengaruhi pola pikirnya dan serangan-serangan peradaban Barat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita memahami hal ini agar kita lebih selektif dan memiliki pondasi keimanan yang kuat. Nah, kemudian dalam peradaban Barat itu banyak dibangun ilmu-ilmu sekuler yang mana itu jauh dari nilai-nilai ketuhanan atau wahyu, sehingga dampaknya membuat kerusakan. Nah, kemudian juga faktor lainnya yaitu peradaban Barat menganut pemikiran empiris atau mengukur segala sesuatu yang berdasarkan panca indera. Hal ini disebabkan karena peradaban Barat merupakan kelanjutan peradaban Yunani, yaitu sama mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan empiris. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa sebenarnya terdapat 3 faktor yang merubah Barat Kristen menjadi Barat liberal, yaitu karena pertama trauma sejarah, kemudian yang kedua problema teks, yang mana teks ini atau kitab yang mereka anut itu berubah-ubah sehingga tidak dapat dijadikan acuan atau sebagai hujah. Nah, kemudian di dalamnya pun terdapat problematika yang terjadi. Kemudian banyak sekali kecurangan yang Barat lakukan dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Nah, mulai dari memanipulasi kitab-kitab, lalu melakukan pendekatan dengan pola orientalitas yang dapat mempengaruhi atau membuat keraguan pada umat Islam karena mereka menganggap agama adalah racun. Nah, kemudian banyak pula teori-teori yang ditulis untuk mempengaruhi pola pemikiran umat Islam, sehingga epistemologi Barat ini perlu kita waspadai dan kita kritisi. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemurtadan yang Allah sangat benci. Mungkin itu saja pemaparan materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya benar-benar dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.